Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada sehat Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kalau masih bisa merasakan roti itu masih sehat, alhamdulillah. Kalau masih bisa membedakan iki roti iki plastik, itu alhamdulillah. Kalau kegigit loh kok plastik, alhamdulillah berarti masih sehat. Insyaallah kita melanjutkan ayat kedua dan selanjutnya dari surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, berlapang dada. Apalagi kemudian kondisi sekarang ini berlapang dada, harus lapang dada. Masih sebulan lagi tuh Pak, atau 32 hari lagi berlapang dada. Harus tenang, ini hari-hari ketenangan, ini hari-hari tenang. tahan. Kenapa harus berlapang dada? Agar bisa melaksanakan tugas yang lebih berat lagi. Itu harus berlapang dada. Termasuk juga melaksanakan tugas yang ringan. Kalau dadanya sesek itu juga susah ya. Susah, nerima susah. Wes wong 17 kok ditulus 170. Itu misalkan. Ini ngono kuwi. Mohon maaf ya, salah itu. Mohon maaf lagi salah nginput. Salah kok sa Indonesia Raya misalkan lo ya. Nah, itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mereview ya, apalagi kemudian kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kan kemudian Rasul SAW memang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tugas yang berat. Di akhir penjelasan minggu yang lalu bahwa seberat-beratnya tugas Rasul berdakwah di Makkah Mukarramah, kemudian itu lebih berat di Madinah. Yang menonjol yang terlihat adalah selama Rasul dakwah di Makkah, ada perintah berperang atau tidak? Selama di Makkah ada perintah untuk berperang? Tidak ada. Justru perintah untuk berperang itu ada ketika di Madinah. Maka Isra Mi'raj kemudian menyiapkan Rasul SAW untuk menerima tugas yang lebih berat. Maknanya adalah tantangan yang diterima itu lebih berat. Maka diperlukan kesiapan termasuk secara psikis, psikologi, dan juga spiritual atau ruhiyah dengan berlapang dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Jadi wa wada'na, dan kami letakkan dari angka darimu wizroka, bebanmu. Gitu. Jadi beban-beban Rasul sebenarnya sudah diletakkan, sudah dikurangkan. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Bapak Ibu pernah merasa, ya Allah kok tugas ini makin berat? Tugas itu bisa dirasakan apa buatan nggih? Tugas kita itu kemudian kan tidak bisa dirasakan. Maksudnya tugas, namanya juga tugas, pekerjaan bisa digendong apa mboten? Gendong tugas. Kayak ngopo kok jalannya kok bungkuk-bungkuk, salah lagi gendong tugas-tugasku. Jadi sesuatu yang abstrak itu kemudian dikonkretkan, sehingga tugas itu seperti sesuatu benda yang kemudian bisa dipikul oleh Nabi. Di sini gambaran balaghahnya demikian. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Alladzi, yang tugas di atas tadi, anqadha, memberatkan zahraka, punggungmu. Gitu. Jadi dia diwujudkan dalam bentuk benda. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Wa rafa'na, dan kami angkat
diangkat laka milikmu zikroka penyebutanmu. Itu Bapak Ibu. Sekalipun Nabi Muhammad SAW sudah tiada, tapi masih disebut namanya. Ngapunten Bapak Ibu, kalau kita misalkan nanti sudah tidak ada, 100 tahun yang akan datang setelah kita wafat, kira-kira nama kita masih disebut oleh orang-orang napa mboten? Kinten-kinten, Pak. Nah, itu kan. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masih disebut namanya dalam tasyahud, dalam azan iqamah, ya kan? Dalam syahadat itu kan kemudian disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al usri pakai alif lam. Yusron tidak pakai alif lam, beda nantinya. Al usri kesulitan, berarti sudah spesifik, berarti itu. Kalau yusron kemudahan, umum, masih bersifat umum kemudahannya. Ketika diulangi pada ayat yang ke-6, inna sesungguhnya ma'al usri beserta dengan kesulitan, yusron kemudahan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu kesulitan dapat dua kemudahan, satu kesulitan dua kemudahan. Padahal di sini kata usri yang berarti kesulitan diulang disebut dua kali. Ayat ke-5 ada, ayat ke-6 ada. Maknanya kalau mufassir melihat di sisi bahasanya, kesulitan al-usri pada ayat ke-5 itu ya kesulitan pada al-usri ayat ke-6. Sama. Karena dia menggunakan alif lam memberi makna spesifik, yaitu berarti sama satu, sekalipun disebut dua kali, tapi maknanya tetap satu kesulitan. Sedangkan yusron dalam bentuk isim nakirah memberi makna umum, kemudahan pada ayat ke-5 beda dengan kemudahan pada ayat ke-6. Beda. Kemudahan ayat ke-5 beda dengan kemudahan ayat ke-6. Maknanya satu kesulitan Allah akan balas dengan dua kemudahan. Kemudian yang bagaimana? Kemudian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian menyelesaikan, kemudian mendapat penggantinya, kemudian untuk melaksanakan tugas sekalipun dapat ujian kesulitan. Itu makna dari satu kesulitan dapat dua kemudahan. Mengatasi masalah tanpa masalah. Napa niku? Ada anggotanya di sini. Ingat ya jatuh temponya Bapak Ibu. Oke. Kemudian pada ayat yang ke-7 maknanya fa idza faraghta fa, maka idza apabila faraghta engkau telah selesai dengan satu kebajikan, fangsob teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Kemudian ada yang bilang fa idza faraghta fangsob adalah sat-set. Nah, gitu dari sini. Sat-set bat selesai satu pindah lagi. Enggak pakai lama pindah lagi. Tugasnya apa? Nah, ini ketika selesai dari satu urusan dakwah pindah ke dakwah berikutnya. Terus gitu. Wa ila rabbika farghab. Wa ila dan hanya rabbika kepada Tuhanmu farghab maka terus berharaplah. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada kalanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah pada waktu yang segera, ada yang kemudian waktu yang akan datang. Rasul ketika dakwah di Taif 2 tahun sebelum hijrah itu kan kemudian mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kemarin ada yang bilang sama saya, oh bisa jadi nih guyonannya, bisa jadi dia menang itu juga doa kalian yang dulu tahun 2019 kalian doakan, Allah kabulkan sekarang. Nyambung. Gitu. Nah, dulu siapa yang berdoa? Nah, ini Allah kabulkan gitu. Berarti dulu didoakan. Wah, dulu saya doakan 3 kali ya. Oh, berarti nanti 3 periode lah gitu. Didoakan 2 kali, 2 periode lah itu. Nah, terlalu berhusnudzan pada Allah SWT. Di ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Nih, ayat syarahna laka sadraka liqabulin nubuwah. Jamaah rahimakumullah, awal-awal kenabian, ya awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat kisah sejak turunnya wahyu, Al-Alaq belum kita bahas,
ketika menerima wahyu kena Al-Qur'anul Karim, sejak menerima surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, Nabi Muhammad sempat kemudian merasa berat menerima tugas itu. Dan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Mubarakfuri, sampai-sampai Rasul itu ingin menjatuhkan dirinya dari ketinggian gunung karena beban berat. Kemudian ada suara yang mengingatkan bahwa engkau adalah seorang nabi, engkau seorang utusan. Itu dikuatkan. Jadi akan melaksanakan tugas berat, perlu yang menguatkan. Wahyu itu adalah menguatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sejak menerima ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq, kemudian beberapa waktu ditunggu-tunggu tidak turun wahyu. Maka disitulah kemudian Rasul merasakan kok menjadi kayak turun semangatnya, kemudian dikuatkan lagi dengan wahyu berikutnya, Al-Muddatsir, Al-Muzammil, kemudian turun di situ. Nah, seperti melapangkan dada ini juga demikian, untuk menguatkan melaksanakan tugas, dikuatkan, dilapangkan dadanya untuk menerima kenabiannya, dan juga untuk menerima beban dalam melaksanakan tugas tersebut. Jamaah rahimakumullah, jadi waktu dakwah Rasul 23 tahun adalah waktu yang cukup panjang, dan juga tugas yang diemban Rasul juga banyak dan berat. Jadi tidak hanya kemudian tenaga yang harus dilibatkan dalam melaksanakan tugas itu, bahkan sampai nyawa Bapak Ibu, bondo lan sak nyawane, bahkan juga dengan keluarga sekalipun kemudian membackup dakwah Islam ini. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, betapa mahalnya kalau kita memiliki kelapangan dada. Nek bosone Sidaru napa nggih? Legowo. Napa Pak? Nggih, legowo iki. Hati yang dengan legowo, sendalnya hilang satu, alhamdulillah, ije siji. Jadi satu itu. Jadi ya cari alasan untuk menerima kenyataan yang ada. Mau ke masjid hujan, alhamdulillah, kesempatan menggunakan payung gratisan, dibuka payung gratisan karena dia pernah dapat payung gratisan. Jadi tidak pernah menggerutu kemudian menjadikan alasan, alhamdulillah hujan, ada alasan untuk tidak ke masjid, kan gitu. Nah di sini tidak dihadapi. Dari sekian banyak perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak ada satupun kemudian Nabi Muhammad kemudian, ya Allah, saya nggak bisa melakukan ini, nggak ada. Tidak ada kata mengeluh dari Nabi Muhammad, ya Allah, saya mau istirahat sebentar ya Allah, kasih saya waktu istirahat. Yang lain pada cuti, masa saya nggak ada cuti? Tidak ada. Rasul tidak mengatakan demikian. Ingin menjadi rehat sebentar dalam melaksanakan wahyu, itu tidak ada. Itu kan berarti perlu bekal yang kuat, spiritual yang kuat, ya rahimakumullah. Jadi kalau misalkan nanti kita mendapatkan bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah wajib bagi Nabi Muhammad, karena untuk menjadikan amunisi dalam berdakwah, perlu nutrisi dalam berdakwahnya itu, sehingga perlu masukan. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sumber kekuatan salah satunya adalah dengan sholat. Sebagaimana wahyu Al-Quranul Karim juga menjadi sumber kekuatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak, itu kan pertanyaan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Itu kan pertanyaan Bapak Ibu. Di balik pertanyaan ini adalah namanya istifham takriri. Istifham takriri, istifham kata tanya, takriri itu untuk menguatkan bahwa kami wahai Muhammad telah melapangkan dadamu. Itu maksudnya. Kami telah melapangkan dadamu. Jadi segala hal yang kemudian menghalangi Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwah itu sudah disingkirkan oleh Allah. Itu sudah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Kami itu telah melapangkan dadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang misal kecilnya adalah ngerasani awake dhewe gitu. Ada yang ngerasani diri kita, dirasani Pak. Orang ngerasani itu ngerasani yang baik-baik atau yang buruk Pak? Kalau ada yang ngerasani, yang dirasani yang baiknya atau buruknya? Buruknya ngerasani. Rasani itu hampir sama dengan rasakno. Nah itu kan kata-kata yang tidak baik. Baru dirasani, ada yang kemudian dirasain nggak kuat, ya Allah, apa salah saya ketika
dia harus ngerasani diri saya, harus membincangkan diri saya dari sisi yang tidak baik, membicarakan aib saya. Yang kedua, kadang kemudian terus terang di depan disebutkan, kemudian kita disebut orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak baik. Atau misalkan gini, jangan kita, keluarga kita, itu loh, apa namanya, anakmu kok yang perempuan kalau malam kok pulangnya kok malam-malam, apa enggak ada kerjaan apa pining jobong apa. Yang dibicarakan anak perempuan kita, kira-kira kita sakit hati napa mboten, Pak? Kalau dibilang itu loh, anak perempuanmu kok pulangnya malam-malam sih gitu. Malam-malam tuh pulangnya jam 11, setengah 12. Itu image-nya baik atau tidak sih kalau pulangnya malam-malam? Kan jelek kan? Entah kemudian main di nongki di mana, kemudian belok di mana gitu. Rasulullah SAW itu tidak hanya kemudian di sini tentang keluarganya. Orang langsung menusuk pada diri Nabi. Muhammad, dasar orang gila. Dikatakan gila, orang waras dikatakan gila. Orang benar-benar kemudian dikatakan dasar tukang tenun, penyihir, kemudian suka merusak keluarga. Karena yang satu beriman, satu lagi tidak beriman. Yang satu muslim, yang satu tetap musyrik kafir. Nabi Muhammad dikatakan demikian. Nah, kemudian tidak ucapan itu kemudian dibalas gitu. Kalau misalkan ibu-ibu perempuan dikatakan, mohon maaf, perempuan nggak baik ini. Wah, perempuan lajang, perempuan ini. Ini tak uyek, cangkemmu tak uyek ini. Gitu. Jambak-jambaan itu, sampai gitu. Jambak-jambaan. Ngertos jambak-jambaan, Pak? Jambak-jambaan tuh ya gitu. Nah, rambut yang dipegang. Nabi Muhammad SAW meskipun dikatakan dengan perkataan yang buruk ketika di Taif juga, itu tetap tenang gitu. Nah, itulah yang kemudian ketika kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, jangan mengata-ngatai orang lain dengan perkataan yang buruk. Dan ketika ada orang yang mengatai kita dengan kata yang buruk, itu kemudian tidak usah kita balas. Kami pun pernah mendapat perkataan yang buruk, tapi melalui orang lain dikasih tahu, itu loh kamu dibilang itu sama si itu seperti ini. Ya wes, kalau sudah nggak usah dibalas, udah cukup sampai di situ saja. Nah, itu bukti kalau kelapangan dadanya di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau Abu Hayyan mengatakan Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW itu dengan menyinari hatinya dengan hikmah, tanwiruhu bil hikmah. Ini jadi disirami dengan hikmah. Kalau dada itu disirami dengan hikmah, kebijaksanaan, maka menjadi legowo. Di kata-kata yang buruk tidak dibalas. Kalau mau ditingkatkan lagi, didoakan yang baik. Di kata-kata yang buruk, sudah nggak usah balas. Tak doain bu ya, tak doain semoga husnul khotimah jenengan, udah gitu ya. Didoakan husnul khotimah. Termasuk juga Allah melapangkan dada Nabi Muhammad untuk lebih menerima, lebih berlapang dada menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian maksud dari lapang dada. Jadi kalau kita berlapang dada menerima wahyu Al-Qur'anul Karim, apa perintahnya dalam Al-Qur'an? Laksanakan. Kemudian tidak pilih-pilih. Ini kok kayak rada berat ya modalnya untuk melaksanakan perintah ini. Enggak sih. Saya cari yang lain-lain lah. Perintah apa? Perintah zikir saya mau. Kalau zikir saya mau, iya gitu. Lah kalau perintah zakat bagaimana? Enggak, agak banyak modal yang harus saya keluarkan kalau zakat. Saya milih yang ringan-ringan. Tidak, itu belum berlapang dada. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Maka contoh orang yang berlapang dada ketika sedang diumpat dan dicela oleh orang lain, maka seperti yang dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri, kalau tahu siapa pelakunya, kirim hadiah. Lah kok udah dapat hadiah? Sudah 1 bulan ini saya dapat 2 hadiah. Ternyata yang ngirim sama, yang ngirim adalah sama. Ternyata dilihat data identitas pengirimnya sama. Oh, ini kan orang yang kemarin kita umbar aibnya, kok malah ngasih hadiah? Iya, dikasih hadiah sebagai wujud terima kasih karena Allah telah memindahkan sebagian pahalamu kepadaku. Karena di saat engkau menggibah aku, mencelaku dan kemudian mengumpatku, saat itulah kemudian Allah kurangi pahalamu dan diberikan kepadaku. Dan wujud terima kasih tak kasih hadiah. Gitu Bapak Ibu. Itu bagian daripada kelapangan dada. Termasuk juga tugas-tugas yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, berlapang dada
produknya adalah kemudian ini ihtimalul makari min idzayatil kufar. Menjadi rasul itu menjadi kuat menerima tekanan dan juga intimidasi daripada orang-orang kafir. Kan kemudian sampai rasul diboikot 3 tahun, kemudian terus berhijrah. Berhijrahnya rasul dari Makkah ke Madinah itu tidak meninggalkan atau wilayah dakwahnya, tidak bisa dimaknai seperti itu. Rasul tetap berdakwah tapi di tempat lain. Rasul perginya ke Taif tidak meninggalkan orang Mekah, tapi kemudian berdakwah ke tempat yang lain, tetap berdakwah gitu. Itulah kemudian yang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taif dikira diterima dengan baik, ternyata di Taif juga keras, pentolakannya juga keras. Nah, pendapat lain jamaah rahimakumullah dan mayoritas mengatakan bahwa berlapang dada dalam makna maknawi. Jadi bukan dadanya lebar gitu, six pack perutnya enggak, tapi kemudian secara makna adalah legawat tadi. Tapi kemudian di sini dikaitkan Bapak Ibu. Al muradu bidzalika syarhu sadrihi lailatul Isra, ketika malam Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kalau waktu dulu dalam yang pernah kita sebutkan, kan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan 40 malam. Biasanya kala itu orang yang kemudian menempuh perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik onta itu 40 malam sekali jalan. Kalau misalkan PP berarti berapa malam Bapak Ibu? 80 malam dikonversi kepada bulan dapat berapa bulan? 2 bulan 20 hari. Kalau Rasul misalkan tidak ada di Makkah kurang lebih 3 bulan, kemudian mengatakan kepada orang-orang Makkah, orang-orang Makkah, saya dari Masjidil Aqsa loh. Kira-kira mereka paham nggak? Mereka percaya tidak? Percaya, karena waktu 3 bulan ada waktu yang logis untuk PP. Oh, pantesan kamu nggak kelihatan Muhammad di Makkah 3 bulan, ternyata kamu dari sana ya. Iya, akan percaya. Cuman disinilah kemudian terjadinya adalah itu hanya terjadi di 1 malam dan waktunya adalah sangat singkat. Dalam surah yang ke-17 ayat yang pertama, di sini kata-kata lailan ini Bapak Ibu, kata-kata lailan yang bermakna malam itu tidak 1 malam suntuk, bukan dari ba'da maghrib sampai menjelang azan subuh, bukan. Lailan ini memberi makna yang singkat. Dari mana kita tahu singkat? Allah sampaikan dalam bentuk isim nakirah, lailan, bukan al-laila. Kalau al-laila berarti 1 malam habis. Tapi kalau lailan disampaikan dalam bentuk isim nakirah berarti waktu yang singkat, kan tidak sampai menjelang subuh. Rasul kemudian sudah balik lagi ke Makkah. Nih Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hanya ada 2 masjid sebagaimana kita ketahui waktu itu, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa adalah yang jauh. Maka ini adalah tugas yang berat karena menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dari 50 kali. Kalau dikonversikan 24 jam per berapa menit kita sholat? Berapa? 30 sampai 30, maksimal 30. Karena kita 24 jam, setengah menit aja berarti 48. Masih ada 2 waktu sholat yang belum tercover. Berarti kurang dari 30 menit per 30 menit kita itu sholat Bapak Ibu. Iya kan? Katakanlah 25 menitan sholat, seperti azan, kemudian nunggu 10 menit, sholatnya 5 menit, perzikirnya 5 menit, 10 menit, habis, mau pulang azan lagi, balik masjid Al-Aman lagi, baru saat mau keluar azan lagi, la ilaha illallah. Maka kemudian Nabi Musa memberikan masukan, minta dikurangkan oleh Allah karena umatmu nggak kuat. Sehingga ayat kedua surah Al-Isra bercerita tentang Nabi Musa. Ayat pertama tentang Isra Mi'raj, ayat kedua adalah tentang kisah Nabi Musa. Karena mengatakan ana a'rafu minka an-nasa. Saya itu lebih paham darimu tentang manusia. Jadi Nabi Musa lebih paham kondisi manusia. Kalau disuruh sholat 50 kali kira-kira apa yang terjadi, Nabi Musa paham. Nggak mungkin umatmu bisa 5 kali sehari semalam, kemudian masih ada yang jebol ya, jebol. Nah jamaah rahimakumullah, inilah berkaitan dengan Isra Mi'rajnya. Maka dilapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau ini adalah kisah hadis ini yang panjang mengisahkan tentang peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Yaitu pertama, berapa kali Nabi Muhammad dadanya dibelah? Berapa kali, Pak? 2 kali. Jita? Sepaham saya adalah 2 kali. Pertama ketika Rasul usia 4 tahun berada di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah. Halimah kemudian dari Bani Sa'ad, namanya Halimah As-Sa'diyah karena dia perempuan. Kalau misalkan Halimah dari Sleman berarti Halimah Slemaniyah kan gitu. Kalau Bantul Bantuliyah. Nah ini agak susah, agak Kulon Progo. Gimana Kulon Progo? Kulon Progia gitu. Nah suaminya namanya Haris. Terjadi pembelahan dada di sana sampai kemudian dilaporkan oleh anak kecil bahwa Muhammad dada dibelah sama orang yang berbaju putih. Maka setelah itu dilihat gak ada tanda, gak ada bekasnya, dan kemudian dikembalikan kepada Aminah, kepada bundanya Nabi Muhammad SAW di sana. Usia 4 tahun sampai 6 tahun diasuh oleh ibunya Aminah, kemudian Aminah wafat dan diasuh oleh kakeknya 2 tahun sampai usia 8 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib wafat, berpindah kepada pamannya Abu Talib sampai usia menjelang sampai usia wafatnya Abu Talib. Tahun ke-10 berapa sih? Isra Mi'raj itu 10 kenabian. Jadi sebelum 10 kenabian. Ya kurang lebih usia Rasul mendekati 50-an tahun. Itu Abu Talib wafat. Yang kedua, peristiwa pembelahan dada adalah ketika Rasul SAW itu sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj. Kana Abu Hurairah kana jari'an ala ayyas ala Rasulullah SAW an asya'in la yas'alu anha ghairuhu. Faqala ya Rasulullah ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Rasul, peristiwa apa sih yang pertama kali yang mengawali kenabian engkau ya Rasul? Fastawa Rasulullah SAW jalisan, maka Rasul duduk ya, bersandar, menegakkan punggungnya. Laqad sa'alta ya Abu Hurairah, sesungguhnya engkau telah menanyakan wahai Abu Hurairah, ini fi sahra ibni asyar sinin wa ashhur. Jadi ya kurang lebih usia kecil. Asyra sinin 10 tahun, anak usia 10 tahun dan beberapa bulan. Wa idza bikalami fawqa ra'si, tahu-tahu di atas kepalaku ada suara. Wa idza rajulun yaqulu li rajulin aha huwa gitu. Aha huwa, apakah dia ini? Apakah dia itu dia? Aha huwa. Ini Bapak Ibu kalau misalkan bukankah ini orangnya ya? Apakah dia itu dia? Atau apakah dia ini adalah Muhammad gitu maksudnya? Aha huwa. Fastaqbalani biwujuhin lam araqatun. Maka utusan ini memenuhi Nabi dan Nabi tidak pernah melihat wajah beliau. Tidak pernah wajah beliau. Tidak pernah melihat sosok wajah seperti itu. Fa arwahin lam ajidha min khalqin qattun wa siyabun lam araha al ahadi qattun. Dia menggunakan baju yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya. Kemudian juga ya memang ini adalah malaikat gitu. Ada malaikat. Kalau jenengan di masjid sini ada yang masuk serba baju putih, yang perlu dilihat apanya dulu? Lihat kakinya nempel tanah tidak, gitu. Kalau masih nempel tanah, tanya, ini orang sini, tapi kok katanya orang sini tapi nggak pernah lihat, gitu. Tidak pernah lihat orang mana. Kalau orang sini saya tahu, tapi ini kok tidak saya tahu. Dia jamaah Al-Aman tidak ya? Kok saya tidak pernah lihat? Bukan masalah dia tidak pernah lihat, dia yang jarang ke Masjid Al-Aman, jadi nggak tahu siapa yang ke masjid, siapa yang tidak. Nah, memang ini adalah hadis yang panjang menceritakan terkait dengan pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih an Anas bin Malik bin Sa'sa'ah. Hadis Sa'sa'ah ini sama dengan yang di atas, itu juga dari Sa'sa'ah. Ini Sa'sa'ah. Dari Sa'sa'ah. An Malik ibni Sa'sa'ah. Yang di bawah lebih pendek. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fa baina ana indal baiti bainan naim wal yaqdan, antara tidur dengan sadar. Idza sami'tu qailan yaqulu ahadus salasati baina rajulaini. Nah, antara tidur dengan terjaga itu ada suara, mendengar ada orang bicara. Ahadus salasati baina rajulaini, salah satu dari 3 di antara 2 orang. Maka kemudian ditidurkan dan kemudian didatangkan satu bejana dari emas, isinya adalah air zam-zam. Fasyaraha sadri ila kadza wa kadza, kemudian membelah dadaku dari ini sampai sini gitu. Jadi Rasul menunjukkan bagian sebelah mananya. Cuman kita tidak tahu di sini. Qala Qatadah qultu ma ya'ni?
qala ila asfali batni, sampai ke bawah, sampai pada perutnya, berarti dibelahnya. Fastakhraja qalbi, dikeluarkan hatiku. Faghusila qalbi bima'i zamzam, hatiku dicuci dengan air zamzam dalam bejana tadi, ya rahmakallah, dalam bejana yang kemudian dari emas. Summa uida makanahu, kemudian dikembalikan pada tempatnya lagi. Jangan dicoba. Nah, ini peringatannya ya. Jangan dicoba. Bukan nabi. Kita itu bukan nabi, bukan rasul. Jangan dicoba ya. Kecuali yang profesional. Yang profesional itu tidak boleh. Summa husya imanan wa hikmah. Kemudian dimasukkanlah hikmah dan keimanan. Jadi kuat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika bertambah keimanan kita semakin kuat, itu kita menjadi kuat menerima tugas, beban, kemudian juga cabaran, tekanan, itu menjadi kuat gitu. Diuji oleh Allah, kemudian menjadi tetap menerima, sabar, memahami dengan makna yang positif ya. Nah, kemudian dari dua hadis yang panjang tadi, wa khulasatu min hadis syaqqis sadri, dari hadis pembelahan dada Rasul sallallahu, inna Jibril alaihi salamu ata Muhammad, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, ketika masih kecil. Wa syaqqa sadrahu, dibelahlah dadanya. Wa akhraja qalbahu, dikeluarkan hatinya. Wa ghasalahu, kemudian dicuci. Wa anqahu minal ma'asi, dibersihkan dari segala bentuk maksiat. Itu sejak kecil. Maka setelah peristiwa ini Rasul menjadi lebih sayang terhadap yang lainnya. Summa malahu ilman wa imanan, kemudian dipenuhi dengan ilmu dan keimanan sejak kecil. Wa wada'ahu fi sadri, dan dikembalikan ke dadanya lagi. Nah, ini yang hadis-hadis yang berkaitan dengan pembelahan dada, dan memang Nabi Muhammad SAW dadanya itu dibelah. Taib. Jadi lapang dada bermakna adalah kemudian menjadi legowo, dan ada proses pembelahan dada sebanyak 2 kali, usia kecil dan usia dewasa. Ayat yang kedua ketiga, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Pada ayat kedua ini, jamaah rahimakumullah, wa wada'na, dan kami telah meringankan. Sesuatu yang diletakkan itu menjadi ringan. Semula kayak kita menggendong kayak beban, kayak beras, gabah, kalau sudah diletakkan menjadi ringan. Menjadi ringan. Angka wizrak, tugas-tugas kenabianmu. Dan alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Di sini khattatna anka ma kunta tatasawwaru min wujudi dzunubin wa ma'asin asqalat kahilaka. Gini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pernah merasa ya Allah, bagaimana dosa-dosa saya ya Allah, merasa masih mempunyai dosa yang belum diampuni oleh Allah, masih merasa. Kita pernah merasa enggak Bapak Ibu? Merasa kemudian memiliki dosa, merasa ya Allah, saya dosanya kok tidak kemudian tidak hilang-hilang. Merasa masih memiliki dosa. Dosa itulah yang memberatkan langkah kaki kita menuju kebaikan. Kita, Bapak Ibu, Mas Mbaknya juga demikian. Kok berat dia malas mau melakukan kebaikan, kok malas? Mungkin itu disebabkan dosa yang belum teristighfarkan, belum tertaubatkan. Jadi dosa itu memang memberatkan. Ya Allah, badan saya kan kecil, kok ketika nimbang badan kok 78. Ah, itu dosamu kuwi. Jadi yang 40 kg itu berat badan, sisanya adalah dosamu. Tidak, dosa nggak bisa ditimbang. Di dunia lah ya, di dunia nggak bisa ditimbang. Kita nggak bisa menimbangnya. Nah kemudian karena dosa itu kemudian sesuatu yang tidak berbentuk, ya kan, tidak berbentuk. Kita kan tidak tahu bentuknya kayak apa. Tapi di dalam Al-Quran seperti diwujudkan seperti benda yang berwujud, memiliki dimensi dan juga volume, kemudian memiliki berat. Nah itulah yang kemudian memberatkan punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian kita menjadi tahu bahwa dosa dan maksiat itu memberatkan langkah kaki kita. Tapi Allah kemudian berfirman, wa wada'na anka wizrak, kami sudah meringankan, sudah mengampuni dosa-dosamu. Nah, Nabi Muhammad masih abad nafsaka, masih memberatkan dirinya. Sawan qabla nubuwati am ba'daha. Kalau sebelum kenabian Nabi kan pernah bertahan di Gua Hira, kemudian melihat ke arah Ka'bah. Bagaimana perilaku orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah yang mereka menyembah patung dan berhala. Rasul merasa bersalah, ya Allah, kenapa mereka melakukan hal itu? Gitu loh. Nabi Muhammad kan tidak pernah berdiri di depan patung dan berhala, tidak pernah.
Tapi kalau misalkan sudah duduk berapa bulan di Gua Hira, di depan Gua Hira, itu bisa melihat Bapak Ibu. Dulu. Sekarang ini terhalang dengan bangunan-bangunan. Kalau tidak bisa melihat jelas, tapi bisa melihat gerakan orang yang berdiri dan menyembah patung berhalanya. Rasul merasa bersalah. Kok ada ya orang yang menyembah patung berhala gitu. Maka ketika turun surah Al-Kafirun, Rasul kan ditawarkan begini sama orang-orang kafir. Muhammad, kamu kan sudah tahu bagaimana gitu, dalam tanda kutip, bagaimana jeleknya Tuhan kami, punya bentuk telinga tapi nggak bisa mendengar. Engkau kan juga tahu Muhammad, jeleknya Tuhan kami, punya bentuk mata tapi tidak bisa melihat, punya bentuk mulut tidak bisa berbicara. Itu kan patung berhala seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nggak usah kamu cela, kami juga tahu gitu. Jadi kalau dibalikan lagi, sudah tahu kenapa masih menyembah? Lah gimana lagi, kan warisan nenek moyang. Ya itu Pak, warisan nenek moyang yang kemudian ya memang harus dijaga. Ya itu salahnya di sana, gengsi. Nah itulah kemudian kan menjadi satu beban bagi Nabi Muhammad SAW. Wa wala yattafiqu ma'asumuwi qadrika. Maka Nabi Muhammad SAW menerima surah ini, ayat kedua, ketiga, itu merasa menjadi lebih ringan karena semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad bersih dari kesalahan. Saat itu dulu Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah ketika bermuka masam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya lelaki buta. Surah Abasa di bawah. Di surah berapa Bapak Ibu? Abasa 80. Ini Abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad berwajah masam, wa tawalla, dan berpaling. Ngertos melengos. Melengos nggih, melengos. Melengos ta? Berarti kamu telah melengos. Naam, melengos tuh. Saya telah melengos, itu melengos. Madang ta? Kamu sudah madang? Ah, naam. Madang tuh, saya sudah madang. Ngopi ta? Napa ngopi ta? Sudah minum kopi? Ngopi ta. Abasa tawalla. Ini Rasul ditegur. Rasul sedang berhadapan dengan pemuka kafir Quraisy waktu itu, didakwai tentang Islam, tentang beriman kepada Allah SWT. Datang Abdullah bin Ummi Maktum mau belajar Islam. Sek sedelok engkas. Jadi berpaling. Karena asumsi Nabi Muhammad waktu itu, Nabi Muhammad kan benar berpikir, kalau pemukanya ini bisa masuk Islam, maka nanti buntutnya, para pengikutnya pun akan masuk Islam, kan gitu. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ternyata kedatangannya yang dalam kondisi yang buta, karena seorang tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepadanya, itu keinginan kuat untuk belajar Islam. Abdullah bin Ummi Maktum punya keinginan kuat untuk belajar Islam kepada Nabi Muhammad. Kita tunggu azan Isya.
Jamaah rahimakumullah, bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu salah satu dari 3 hal yang menjadikan Rasul merasa bersalah. Masih merasa bersalah. Kan Rasul merasa bersalah dengan sikapnya terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum tidak tahu kalau Nabi Muhammad sedang ngomong dengan pemuka kaum kafir Quraisy, karena dia tidak melihat. Tapi sikapnya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa ini dan turunnya surah Abasa, kalau ada Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad kemudian menyapa, "Wahai orang yang karenanya saya ditegur oleh Allah, ada yang bisa saya bantu?" gitu. Jadi prioritas. Jadi gitu. Wahai orang yang karenanya ditegur oleh Allah, ada yang bisa saya bantu? Itu. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum juga senyum-senyum. Oh, Allah menegur engkau. Itu satu. Yang kedua adalah Rasul juga merasa ini, wa qabulul fida min asrab badrin, menerima tebusan dari tawanan perang Badar. Jadi di dalam perang Badar kemudian ada tebusan. Kalau tidak salah tebusannya adalah kamu saya bebaskan kalau kamu menebus mengajarin orang-orang Islam membaca dan menulis. Kemudian dibebaskan dalam perang Badar. Ya, sebelum perang Uhud itu, karena memang kaum muslimin waktu itu masih ada yang belum bisa baca dan belum bisa tulis, sehingga kita yang bisa membaca bisa menulis, kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu merupakan kenikmatan, bisa membaca, bisa membaca angka. Pernah kemudian kita lihat ibu-ibu semangat baca nota penjualan barangnya. Saya lihat, loh kok gitu ya cara bacanya, sudah notanya kebalik kemudian terjengking angkanya. Bu, bisa baca? Iya bisa mas, bisa gitu. Kok bisa ya? Itu kebalik, oh kebalik. Gitu. Jadi beliau belum bisa baca. Kemudian yang ketiga, seperti kal izni li ba'dil munafiqina bitakhallufi 'anil jihadi fi mauqi'ati Tabuk. Rasul menerima izin sebagian orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu. Nah itu kemudian Rasul merasa bersalah. 3 hal inilah yang kemudian menjadikan Rasul merasa, ya Allah masih ada tanggungan yang perilaku yang tidak mengenakan, yang membayangi diri Nabi Muhammad menjadi tidak enak. Maka kemudian dari surah ini disebutkan bahwa wa wada'na anka wizrak, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yang perasaan engkau memberatkan dirimu wahai Muhammad, masih punya beban dosa, sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rangka Rasul menjadi ringan dalam melaksanakan tugasnya. Maka Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, sampai ayat yang ketiga insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Demikian kita coba dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.